Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Yang mana salah satunya kenikmatan kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya sampai kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para pengikut beliau, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita mendengar banyaknya saudara kita di Indonesia terutama yang tertimpa musibah dan bencana. Dari banjir yang datangnya tiba-tiba, tanah longsor, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan bencana lain yang terjadi berulang kali dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta kerugian materi. Sungguh, cobaan dan ujian sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada satupun dari makhluk Allah kecuali pasti akan merasakan dan menghadapi cobaan, menghadapi ujian, dan menghadapi bencana. Baik mereka itu adalah hamba-hamba yang taat maupun hamba-hamba yang senang bermaksiat. Al-Quran telah mengingatkan kita akan hal ini. Allah Ta'ala berfirman, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Adapun di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa pada asalnya fitrah kehidupan manusia adalah perjuangan dan susah payah. Sebagaimana yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, harus bisa bersyukur saat mendapatkan kemudahan serta kelapangan, dan harus bersabar saat ditimpa kesulitan, karena dia, yaitu manusia, tidak akan lepas dari keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini bukanlah surga yang penuh dengan kenikmatan, akan tetapi sejatinya adalah tempat ujian dan beramal. Siapa yang mengetahui dengan yakin hakikatnya, maka ia tidak akan kaget, ia tidak akan terkejut dengan bencana dan ujian yang akan menimpanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu mengatakan, annal awarid wal mihan kal hard wal bard, fa idza 'alima al 'abdu annahu la budda minhuma lam yaghdib liwurudihima wa lam yaktam dzalika wa lam yahzan. Rasa susah dan kesengsaraan itu seperti panas dan dingin. Jika seorang hamba menyadari bahwa keduanya pasti terjadi, dia tidak akan marah ketika itu terjadi, tidak tertekan karenanya, serta tidak pula bersedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kunci kesuksesan di dalam menghadapi ujian dan musibah adalah kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hanya saja untuk mencapai derajat kesabaran ini pastilah tidak mudah. Syariat Islam telah memberikan beberapa pondasi keyakinan yang akan menguatkan bangunan kesabaran pada diri kita. Beriman terhadap takdir membuahkan ketentraman hati dan ketenangan pada seorang hamba, dan membuahkan kesabaran dalam setiap ujian yang menimpanya. Dengan keimanan tersebut, seorang mukmin menjadi yakin bahwa apa yang menimpanya maka itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan melesat darinya. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya maka tidak akan terjadi. Allah taala menegaskan hal ini di banyak ayat di dalam kitabnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan bersabar sangatlah banyak jumlahnya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Ia akan selalu bersama orang-orang yang sabar, membantu, menolong, dan memperhatikan mereka yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Keutamaan bersabar ini juga banyak disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Bahkan kesabaran merupakan karunia yang terbesar yang diberikan kepada seseorang, karena balasannya tak terhingga dan tak terbatas. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma u'tiya ahadun 'ata'un khairun aw as'a minas sabr. Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faktor terakhir yang akan menguatkan pondasi kesabaran saat menghadapi musibah dan ujian adalah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dengan kuat akan janji Allah Ta'ala perihal luasnya kebaikannya dan rahmatnya. Yakin bahwa setelah rasa sempit pasti akan ada kelapangan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabra wa anna al-faraja ma'al karba wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran dan kelapangan itu bersama kesulitan dan bersama kesukaran itu ada kemudahan. Semoga Allah Ta'ala mengangkat semua musibah yang menimpa kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, mengganti kerugian yang ada dengan pahala dan rezeki yang berlipat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajah. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.